Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kita dapat kembali bertemu di dalam program Renungan Sekam Padi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang kami rasakan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi juga setiap telinga-telinga yang akan mendengarkan. Biarlah firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pada hari ini saya beri judul ujian waktu. Kita mungkin sering mendengar kata-kata atau kalimat waktu yang akan menguji segalanya. Itu bisa berlaku dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Misalnya saja dalam hal penggunaan satu produk atau barang. Kalau produk itu bagus, maka kita bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang ya. Bisa digunakan lama, tidak rusak, awet gitu ya. Namun ada juga produk yang boleh dibilang abal-abal sehingga mungkin baru kita pakai sekali, 2 kali sudah rusak. Itulah waktu yang akan menguji semuanya. Begitu juga kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat ramai dengan tren olahraga bersepeda ya, goes. Semua orang ramai-ramai membeli sepeda sampai permintaan sepeda tinggi, harganya juga melonjak tinggi. Namun itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Semakin kesini semakin berkurang yang menyukai bersepeda, dan itu menunjukkan juga bahwa hobi atau kesukaan kita pun diuji oleh waktu. Seberapa hobinya kita, seberapa sukanya kita melakukan hal itu. Demikian juga halnya dengan cinta ya, cinta pun diuji oleh waktu. Dan kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25 di ayat 19 sampai 34, ini judul perikopnya Esau dan Yakub. Di sini kita akan melihat bagaimana cinta Ishak diuji. Bukan hanya cintanya, tapi imannya juga diuji. Kita mulai baca di ayat yang ke-20 sampai 21. Kejadian 25 ayat 20 sampai 21. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Haleluya. Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya. Dan sebagai penerus keturunan Abraham, tentu Ishak harus memiliki anak ya. Namun Ribka istrinya mandul. Dalam keadaan ini sebenarnya bisa saja Ishak mengambil istri lagi, karena pada zaman itu poligami atau memiliki istri lebih dari satu itu hal yang biasa. Namun Ishak tidak melakukan itu. Disinilah cinta sejati dari Ishak yang teruji. Ishak memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Di ayat ke-21 yang kita baca tadi, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Dan bukan cintanya saja yang diuji di sini, iman Ishak juga diuji. Dan Ishak membuktikan bahwa Ishak tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ishak percaya
bahwa Tuhan dapat mengubah yang mandul menjadi subur. Dan benar, terbukti bahwa akhirnya Ribka dapat melahirkan anak. Namun bukan sampai di situ saja, yang kita mau lihat adalah bahwa cinta Ishak, iman Ishak diuji oleh waktu. Berapa lama Ishak menunggu jawaban Tuhan atas doanya? Kita baca di ayat ke-26, masih di Kejadian 25 ini, ayat ke-26. Sesudah itu, keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Di ayat 20 tadi kita baca, Ishak berumur 40 tahun ketika mengambil Ribka menjadi istrinya. Dan di ayat 26 ditulis di sini, Ishak berumur 60 tahun pada waktu anak-anaknya lahir. Berarti berapa lama dia menunggu? 20 tahun. Dan Ishak tetap berteguh di dalam imannya, menunggu jawaban Tuhan selama 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang singkat ya. Menunggu 20 tahun bukan hal yang mudah, tapi Ishak melakukannya. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita berdoa, menaikkan permohonan kita akan sesuatu hal atau mungkin beberapa hal? Apakah kita berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau mungkin setahun, 2 tahun, dan tampaknya kita belum melihat ya jawaban dari doa-doa kita? Apakah kita masih menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan? Ataukah iman kita mulai lemah, atau pengharapan kita mulai goyah? Jangan ya, justru iman kita harus semakin teguh. Pengharapan kita harus semakin kuat kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat jawaban dari doa-doa kita. Teladanilah Ishak, teladanilah iman Ishak yang tetap teguh walaupun diuji secara waktu. Iman yang teguh adalah iman yang teruji secara waktu. Haleluya.